Apakah Timur Leste miskin? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada kolom komentar dari video-video yang saya buat di belakangan ini. Negara Timur Leste berdiri secara resmi tanggal 20 Mei 2002 dengan nama Republik Democratic of Timur Leste. Secara geografis, Timur Leste bertetangga dengan negara Indonesia dan di selatan dengan benua Australia. Masyarakatnya sangat majemuk dengan berbagai macam ras campuran yang jumlahnya 1,2 juta orang. Terlepas dari itu, polemik netizen Indonesia hari ini seakan kontributif, tapi sebenarnya bukan kontributif, melainkan tidak kontributif atau saling cemoh-mencemoh tentang kehidupan sebuah negara yang mandiri. Sebagian besar masyarakat Indonesia melihat Timur Leste miskin, melarat sumber daya alam digarap bangsa barat, dan juga mengembangkan sebuah narasi bahwa Timur Leste diambang kehancuran, terutama ketika membalas status-status yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan Papua, selalu saja saling sangkut menyangkut tentang Timur Leste. Menurut netizen Indonesia hari ini, bahwa Papua juga akan menjadi sama dengan Timur Leste. Apakah jenis samanya ini? Ini yang perlu kita pertanyakan sebagai masyarakat yang intelektual. Tidak disangkal bahwa pernyataan-pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang kurang akurat dan kurangnya kejelian netizen melihat ini. Bahkan masyarakat kita biasanya adalah menerima informasi yang tidak kredibel, tidak akurat dan real, dibuat konten supaya mencari perhatian atau simpati netizen. Inilah contoh yang tidak memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat kita. Inilah beberapa komentar yang muncul pada video saya. Saudara M. Tobing ini menjelaskan, saudaraku, lihat itu timur-timur, bagaimana kehidupan mereka setelah merdeka. Itu contoh ada di depan mata kita. Saudara Deslow mengatakan, kenyataannya migas yang melimpah dikuras habis. Orang Timur Leste hanya protes dan pasrah. Apakah mereka sekarang merdeka? Apalagi setelah migasnya habis? Lalu Piro-Piro ini juga mengatakan negara dan kemiskinan mulai tinggi, sehingga ada yang mau balik ke Indonesia. Malah Indonesia jadi beban dan Indonesia membantu Timur Leste. Hal yang lain ada Dehel ini. Dehel ini mengatakan Timur Leste dulu ada minyak tanah, tapi sekarang mereka sedot habis oleh Australia, Amerika dan lain-lain, dan mereka tidak pusing dengan mereka lagi. Dan lainnya banyak komentar yang kurang cermat dari rakyat Indonesia. Tapi itu ya kurangnya kejelian. Tapi bagaimana orang Timur Leste menanggapi pertanyaan-pertanyaan semacam tadi? Ini hasil dari wawancara Winda Wahyuni, mahasiswa Universitas Satya Wacana, tapi juga melalui WhatsApp pribadi saya dengan teman-teman dari Timur Leste. Pertanyaan pertama, menurut Anda pada tahun berapakah kondisi ekonomi Timur Leste memburuk dan kemudian mulai membaik setelah melepaskan diri dari Indonesia? Menurutnya, keadaan Timur Leste sebelum berdiri sebagai negara dinyatakan tidaklah baik. Tapi setelah menjadi negara Republik Timur Leste, kami harus membenahi semua sektor dari nol akibat dari kehancuran infrastruktur pasca jejak pendapat. Pemerintahan awalnya dilaksanakan oleh administrator PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi kemudian secara bertahap diserahkan kepada orang-orang Timur Leste untuk melanjutkan. Seiring dengan itu, ekonomi dan masalah sosiopolitik berangsur membaik dan kini telah mencapai kemajuan. Berarti keadaan perekonomian, pasca jejak pendapat dan diawali dengan kemerdekaan sangat buruk, tapi seiring dengan waktu membaik dan sekarang kondisinya sudah stabil. Pertanyaan kedua guys, bisa Anda jelaskan bagaimana perhatian pemerintah Timur Leste kepada masyarakat? Begini jawabannya, tentu sebagai masyarakat sipil merasa bahwa memang selama ini Timur Leste menjadi negara yang baik. Menurut mereka negara yang baik bagi warga negara, meskipun ada hal-hal tertentu yang perlu dibenahi. Tapi sebagai negara yang baik, telah Timur Leste memberikan perhatian penuh bagi kaum miskin dan orang-orang yang berlanjut usia, membayar uang subsidi. Selain itu juga biaya pendidikan dan kesehatan di Timur Leste yang masih memberikan keringanan bagi biaya kami. Artinya bahwa ada perhatian khusus dan esensi-esensi hidup dalam masyarakat itu semakin mereka menjamin, pemerintah menjamin hari ini. Oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 3. Bisakah Anda jelaskan bagaimana pendapat Anda sebagai masyarakat sipil Timur Leste yang bekerja baik di pemerintah Timur Leste maupun bekerja di luar instansi pemerintah Timur Leste melihat melihat rakyat Timur Leste? Apakah Timur Leste sudah menjadi negara yang baik
untuk warga negaranya? Jawabannya, ya, pendapat saya sebagai warga Timur Leste melihat keadaan Timur Leste pada umumnya sudah membaik. Walaupun masih diperlukan waktu untuk berbagai keadaan di bidang tertentu seperti misalnya kualitas sumber daya manusia perlu mendapat perhatian. Masih dibutuhkan investasi untuk membantu menciptakan lapangan pekerja, juga transfer of skill, tapi juga knowledge. Dan tentu untuk menjadi lebih baik dibutuhkan waktu. Jadi teman-teman, dibutuhkan proses. Pelan tapi pasti Timur Leste sedang bertumbuh di segala bidang dan semua komponen masyarakat. Kami masyarakat bangga dengan negara baru dan kecil ini karena pencapaian kemerdekaan ini telah melewati suatu proses yang sangat panjang dengan pengorbanan jiwa dan raga. Hal itulah yang membuat masyarakat bangga dan senang. Untuk mencapai kesempatan tertentu perlu waktu, tapi kami harus ikuti proses. Jadi mereka akui bahwa mereka sedang berkembang dan maju. Pertanyaan terakhir, banyak pertanyaan tapi saya ambil beberapa pertanyaan saja. Menurut Anda pada tahun berapakah kondisi ekonomi Timur Leste memburuk dan kemudian mulai membaik setelah melepaskan diri dari Timur Leste? Ini jawabannya, sebagai negara baru tentunya Timur Leste mengalami berbagai macam tantangan dalam membangun negaranya di segala bidang, baik di bidang politik, pendidikan, sosial maupun ekonomi. Di bidang ekonomi, kondisi ekonomi setelah melepaskan diri dari Indonesia 99% tergantung kepada ekonomi Indonesia, mulai dari kebutuhan dasar seperti sembako, BBM hingga material bangunan, semua diimpor dari Indonesia, dan Indonesia menjadi salah satu negara mitra paling penting bagi Timur Leste. Jadi di sini kita harus bangga karena Indonesia sangat luar biasa berbesar hati untuk mensuplai semua kebutuhan pokok bagi Timur Leste. Dan ini contoh yang baik. Sebenarnya Indonesia juga luar biasa. Namun dengan berjalannya waktu ekonomi Timur Leste mulai berkembang. Hal tersebut dilihat pada neraca perdagangan Timur Leste dan Indonesia. Teman-teman cek di profil miliknya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kerjasama ini pasti teman-teman akan temukan banyak hal tentang import, ekspor dari Timur Leste Indonesia. Teman-teman akan dapatkan semua di sana. Di mana impor berasal dari negara lain seperti juga ada dari Australia, ada juga dari Singapura, Vietnam, juga beberapa negara lainnya. Jadi dari segi ekonomi pendapatan Timur Leste adalah sektor migas. Teman-teman, hari ini teman-teman bilang sektor migas habis dan orang Timur Leste akan mati miskin dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang tidak kita pastikan. Tetapi untuk saat ini Timur Leste mulai melakukan diversifikasi ekonomi di segala bidang, baik non-migas, sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata untuk melepaskan ketergantungan di sektor migas. Dan hal tersebut juga masuk dalam strategis diplomatic plan 2011 sampai 2030. Itu sebagai master plan. Oke teman-teman, saya kira jawaban-jawaban mereka sangat jelas. Jadi teman-teman sahabat sekalian yang saya kasihi, baik yang ada di Indonesia maupun Timur Leste, kita jangan mengada-ada sesuatu yang tidak terjadi, dan itulah dosa. Ya baik teman-teman, dari jawaban-jawaban diberikan, saya menyimpulkan dalam 5 bagian penting. Yang pertama adalah sebagai negara baru merdeka, Timur Leste butuh membenahi dirinya di segala bidang, baik perekonomian, administratif, kemiskinan, tapi juga atasi pengangguran dan lapangan pekerjaan yang lain. Dan selama 20 tahun mereka sudah terproses. Dan pada awal memang tidak bisa, tapi setelah itu mereka mulai berkembang. Artinya kita jangan meremehkan bangsa lain. Hal yang kedua, orang-orang Timur Leste sendiri tidak merasa miskin. Mereka merasa aman, nyaman, dan segala kebutuhan mereka terjamin. Itu hal yang kedua. Ketiga, mereka juga merasa bersyukur bisa bangun kerjasama dengan masyarakat Indonesia pada umumnya bidang ekonomi. Hal yang keempat, bahwa mereka tidak lagi bergantung hanya pada pendapatan migas saja, tetapi mereka mulai memproduksi bahan yang lainnya dalam bidang pertanian, perikanan, maupun juga pariwisata. Kelima, orang Australia, Amerika, dan lain tidak begitu terpengaruh dengan kehidupan masyarakat di Timur-Timur. Orang Australia dan lainnya justru menolong banyak hal sejak kami merdeka tahun 2002. Karena itu teman-teman, dalam menanggapi gejolak Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia, kita tidak perlu saling kait-mengkaitkan antara Timur Leste dan Papua. Biarkan mereka bisa mengelola dengan cara pandangnya sendiri. Sebab yang pastinya segala konsekuensi sebuah negara yang baru
pasti ada untung ruginya. Tapi itulah proses. Timur Leste telah mengajarkan kita perlunya ada proses. Berjalannya waktu, semua akan diatasi normal dan baik-baik saja. Jadi teman-teman, yang kita saling mengaitkan antara masalah Timur Leste dan juga masalah gejolak politik di Papua Barat. Teman-teman, salam sehat, salam hormat. Ya teman-teman, jika video ini berkenan, silakan share.